Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang, saya tadinya minta ini besar tulisannya karena di syuting akan jauh. Jadi supaya tulisannya besar, firman Tuhan yang kita akan pelajari berjudul Hati Tuhan. Bisa juga saudara bilang misalnya kerinduan Tuhan. Hati Tuhan ini kita akan pelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu hari ini. Dan hati Tuhan ini tidak pernah berubah. Ya. Terus konsisten, terus permanen sehingga kita bisa mengikutinya. Kalau manusia kan bisa berubah-ubah, Saudara. Kita mulai dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Boleh satu orang baca, kasih mikrofon ke dia supaya saya jangan terlalu mendominasi firman Tuhan hari ini. Siapa yang bisa baca dengan kasih mikrofon supaya kedengaran juga. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kalau ada mikrofonnya yang wireless kasih, karena nanti saya akan tanya juga, akan ada ya pertanyaan saya. Jadi semi diskusi kita. Ada mikrofon yang wireless? Ada yang bisa baca pakai mikrofon? Kalau tidak ada, makan waktu saya akan baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, tapi siapkan mikrofonnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada beberapa poin perintah di sini ini yang kita bisa telusuri. Poin pertama adalah manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Itu poin yang pertama. In his own image, begitu bahasa Inggrisnya. Imago Dei, begitu bahasa Yunaninya. Segambar dengan Allah. Yang kedua, berotoritas. Otoritasnya itu mencakup seluruh bumi. Poin yang berikutnya adalah disuruh bermultiplikasi, memenuhi seluruh bumi. Saya ingin tanya sekarang, ada mikrofon, kasih mikrofon. Yang bisa jawab nanti berdiri. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa belum? Yang bisa jawab berdiri, kasih mikrofon. Sudah jatuh ke dalam dosa belum Adam dan Hawa? Jangan terlalu lama jawabnya, nanti kita kehabisan waktu. Oke, kalau tidak ada yang berdiri karena supaya kita nggak kehabisan waktu, Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di pasal 2. Berarti Tuhan menyuruh untuk ke seluruh bumi itu adalah orang-orang yang seperti Adam dan Hawa. Belum berdosa, suci, kerinduannya bergaul dengan Tuhan, kerinduannya bergaul dengan Allah, kerinduannya melakukan firman Allah. Orang-orang seperti itulah yang disuruh memenuhi seluruh bumi. Cakupannya seluruh bumi.
Tapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena ada satu yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu yang namanya free will. Karena inilah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan free will ini tidak diambil Tuhan sampai hari ini. Anda punya keputusan ke kanan atau ke kiri. Anda punya keputusan taat apa tidak. Anda punya keputusan. Dan itu tidak akan diintervensi oleh Allah karena saudara bukan robot. Jadi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, untuk pergi ke seluruh bumi ini penanggung jawabnya adalah Adam dan keluarga. Ke sini diberikan tanggung jawab, ke sini diberikan perintah. Mereka yang punya otoritas untuk pergi ke seluruh muka bumi. Sayangnya gagal. Karena tidak bisa lagi pergi ke seluruh bumi yang kudus, yang mulia, yang bergaul dengan Allah, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, sudah jatuh ke dalam dosa. Gagal. Karena gagal, mari kita lihat sekarang Kejadian pasal 2. Pasal 9 maksud saya, pasal 9. Ini yang kedua. Yang kedua adalah Kejadian pasal 9. Ayatnya yang ayat 1 sampai 3. Boleh dibaca, kasih mikrofon. 9 Ya. ayat 1 sampai 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala yang di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kedua, tanggung jawab diberikan kepada Nuh dan keluarga. Pesannya sama. Pesannya sama dengan Kejadian pasal 1 26 sampai 28. Cakupannya tetap harus seluruh bumi. Kejadian pasal 9 yang kita baca ini didahului dengan Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 manusia melakukan seluruh keinginan hatinya. Manusia melakukan yang jahat semata-mata. Manusia melakukan keinginan dagingnya maksimal. Sehingga Allah menurunkan air bah. Nuh di lockdown 40 hari dan 5 bulan. Nuh di lockdown kira-kira 190 hari. Tapi yang melockdown Nuh Allah, bukan Jokowi. Itu harus dibedakan, ya. Bukan gubernur saudara, itu harus dibedakan. Harus dibedakan persis. Ada lockdown di Alkitab. Tapi pelakunya adalah Allah. Yang melockdown kita orang Islam, betul, pemimpin negara kita, betul. Tapi bukan orang Kristen. Beda keputusannya dengan Donald Trump di Amerika. Donald Trump menyerukan berdoa, berpuasa. Gitu ya, oke. Jadi saya jelaskan tentang beda lockdown ini. Kenapa Nuh diperintahkan ke seluruh bumi dan sudah ada air bah dan dibinasakan semua orang? Kita lihat sekarang Kejadian pasal 6 ayat 9. Baca, kasih mikrofon. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kembali diulang oleh Tuhan, yang ke seluruh dunia itu adalah yang kapasitas dengan Nuh.
Yang ke seluruh bumi itu adalah yang punya kriteria seperti Adam dan Hawa, seperti Nuh. Tapi tetap seluruh dunia tujuannya. Nuh punya kapasitas, Adam punya kapasitas. Tapi ada, kalau ini didahului Kejadian pasal 6, ini didahului Kejadian pasal 6. Sekarang kita lihat yang ketiga sekarang. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Baca. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekarang perintah berikutnya adalah kepada Abraham dan keluarga. Tujuannya tetap seluruh bumi. Abraham adalah bapak orang percaya, mengasihi Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Waktu Tuhan menyuruh anaknya dipotong, anaknya udah berumur 12 tahun. Abraham berumur 112 tahun. Anaknya disuruh ke Gunung Moria, dibawa 3 hari perjalanan jauhnya. Abraham punya kesempatan mengubah pikiran 3 kali 24 jam. Dan Abraham tidak berkata, oke Tuhan, tapi kutanya dulu maminya ya, dia yang lahirin. Kalau ditanya istrinya akan bilang, kau mau potong anakku di Gunung Moria, kau dengar suara Tuhan, suara hantu kau dengar. Anakku ini dari Tuhan. Aku sudah tidak mens, sudah umur 90 tahun baru dia lahir. Sekarang mau kau bawa, kau dengar suara Tuhan. Kau yang kupotong, memang kau udah bau tanah. Anakku mau kau potong, enak aja. Makanya nggak ditanyanya istrinya, saudara. Saya tidak berkata suami-suami di sini supaya seperti itu, enggak. Tapi itu faktanya, itu fakta di Alkitab. Jadi kalau Abraham, perintahnya juga seluruh bumi yang punya kapasitas seperti dia. Kalau Kejadian pasal 1 sampai 9 didahului dengan pasal 6, ini didahului dengan Kejadian pasal 11. Apa di Kejadian pasal 11? Manusia membangun menara di Babel. Dengan alasan Allah kan sudah turunkan air bah. Seluruh bumi digenangi dan seluruh orang mati. Jadi supaya Allah tidak bisa lagi membuat air bah, kita bangun menara ke langit. Di sini dosa melanggar firman Tuhan. Mereka bangun menara itu. Dan Tuhan tidak bisa menggagalkan kesehatiannya. Kesehatan itu hukum Tuhan. Tuhan menggagalkan bahasanya. Dari atas menara orang meminta batu bata, dikirim dari bawah air. Dari atas memanggil martil, dikirim dari bawah ember. Nggak jadi, saudara. Ini yang mendahului Kejadian pasal 6, ini mendahului Kejadian pasal 11. Penanggung jawabnya adalah Adam dan keluarga. Sekali lagi, goalnya tidak berubah, goalnya tetap seluruh bumi. Sekarang kita lihat Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 14, ini keempat, Habakuk. Pasal 2 ayat 14, baca. Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Nah, Habakuk menjadi penanggung jawab.
Golnya tetap seluruh bumi. Golnya tetap tidak berubah. Hati Tuhan tetap untuk seluruh bumi. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bantu saya bernyanyi. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Bumi, bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Tuhan mau seluruh bumi penuh kemuliaannya. Eropa, Afrika, Amerika, Antartika, Asia, semua bangsa. Tuhan mau seluruh negara dipenuhi dengan kemuliaannya. Dan ini penanggung jawabnya Habakuk. Kita akan buktikan Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Yang kelima, kita lihat Matius pasal 28. Ayat 19 sampai 20, baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat 18, ayat 18. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekarang Tuhan Yesus memerintahkan dan penanggung jawab adalah Rasul Anak Domba. Golnya tetap seluruh bumi. Jadikan semua bangsa muridku, berpikir seperti Tuhan, berhati seperti Tuhan. Seluruh bangsa. Bangsa apa aja? Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Sebut saja negara apa saja. Yesus mau seluruh bangsa berpikir seperti dia, berhati seperti dia, dan 12 Rasul Anak Domba adalah penanggung jawab untuk itu. Berpikir seperti Yesus, berhati seperti Yesus, bertindak seperti Yesus disebut dengan discipleship. Seluruh bangsa, bangsa apa saja. Sekarang kita lanjut yang nomor 6. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Baca. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perintahnya tetap tidak berubah. Penanggung jawab di sini adalah jemaat mula-mula. Golnya tetap seluruh bumi. Kamu akan menerima kuasa, disebut dengan dunamos. Sama dengan dinamit. Saya pernah melihat orang meruntuhkan gedung di YouTube, mungkin lantai 20.
Dinamitnya kecil-kecil, ditanam, dan itu runtuh dalam sekejap. Itulah dunamos. Kamu akan menerima dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, yang sekarang ini diterjemahkan rumah kita, Yudea yang kemudian diterjemahkan tetangga ke tetangga kita, Samaria yang tetangga jauh yang tidak lagi seiman, dan ujung bumi sejauh mana kita bisa bergerak. Tujuannya supaya orang sekualitas jemaat mula-mula memenuhi seluruh bumi. Mari kita lanjut lebih jauh. Sekarang yang nomor 7. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 10. Wahyu 7 ayat 1 sampai 10. Sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ya, yang terakhir menyempurnakan hati Tuhan atau kerinduan Tuhan, yang terakhir menyempurnakan itu adalah Yesus Kristus. Dan penanggung jawabnya adalah segala bangsa. Masuk bangsa Indonesia enggak? Masuk. Segala suku. Masuk suku Karo enggak Pak Meliela? Masuk. Masuk suku Batak enggak? Masuk. Segala kaum, masuk kaum almarhum John Peter Haritona enggak Nenang? Masuk, lebih kecil lagi. Segala bahasa, bahasa Jawa ada enggak? Bahasa Simalungun? Kita sekarang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggenapi ini. Pemimpin kita adalah Yesus Kristus yang mengakhirinya, dan Tuhan akan datang kali yang kedua. Saya tidak berbicara kepada saudara tentang seluruh bumi dulu, terlalu jauh. Bagaimana dengan Medan? Saya lihat di Google populasi Medan sekitar 3 juta lebih. Berapa orang yang Kristen? Kita persip lagi, berapa orang yang penuh Roh Kudus? Anda sudah bikin listnya enggak untuk Anda injili? Keluargamu yang masih Kristen tapi merokok, punya kesulitan pergi ke dukun, dan masih diikat ada istiadat nenek moyang, kamu bikin list enggak? Untuk engkau ubah dia menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan.
Bukan hanya sekedar orang Kristen, bukan hanya sekedar beragama. Medan ini dituntut Tuhan dari saudara. Jakarta dituntut Tuhan dari saya. Dan orang Kristen di Jakarta. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus lebih jauh. Matius pasal 24 ayat 14. Matius pasal 24 ayat 14. Baca. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus bilang Injil. Kalau Anda memberitakan Injil kepada orang, dia bebas dengan free will-nya untuk menerima atau menolak. Bebas. Dan kita tidak boleh maksa. Tapi at least kita sudah ngomong. Untuk bersaksi 1 menit saudara bisa. Dengan teman saudara yang mungkin ekstrim. Penampilannya segala macam. Pakaiannya, sorbannya. 1 menit bisa. Bilang, aku sebelum kenal Tuhan Yesus orang jahat. Tukang pukul istri. Tukang nipu orang. Tapi setelah aku menerima Yesus, aku diubahkan. Cukup, kesaksiannya cukup. Dan beritakan 1 ayat. Sekali lagi, dia bebas menerima atau menolak. Itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya menanam dan menyiram. Yang menumbuhkan adalah Allah. Tapi saudara lakukan enggak? Jangan cuma nyanyi. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Kalau saudara tidak lakukan bagian saudara ini, jangan-jangan nanti Tuhan bilang, aku gak ingin ketemu kau. Kau yang ingin ketemu aku. Sebelum saya ke sini, saya melayani di satu gereja. Gembalanya bukan hamba Tuhan full time. Masih bekerja. Insinyur keluaran ITB, istrinya dokter, dua-duanya masih bekerja. Tapi memimpin gereja lokal 4, bayangkan saudara. Saya khotbah di gerejanya itu gabungan setiap minggu pertama, itu penuh, sesak. Kuncinya adalah jemaat suka bersaksi sama orang. Entah perawat, entah di pabrik jemaatnya, suka bersaksi sama orang. Karena saya dengar satu orang bersaksi ke depan. Aku bersaksi dengan seseorang dan dia bilang, untung kau bicara sama aku Kak Ruth hari ini, karena nanti malam aku akan bunuh diri. Untung kau bicara hari ini. Bayangkan saudara. Gereja itu penuh sesak karena orang yang bersaksi. Beritakan Injil. Saya ulang. Orang punya hak menerima atau menolak. Tapi kita lakukan bagian kita. Anytime at any cost. Saya pernah melayani di satu tempat di Papua. Di situ ada spanduknya. Save the lost, whatever the cost. Selamatkan yang hilang apapun harganya. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan loh saudara. Kita sekarang penanggung jawab. Anda dan saya adalah penanggung jawabnya sekarang. Kita. Tuhan kasih kita kesempatan. Saya ingin tanya. Kalau seandainya gubernur saudara di Sumatera Utara ini menyuruh saudara ke Singapura belanja sesuatu, saya ingin tanya, kira-kira gubernur kasih tiket enggak? Kasih ya? Kira-kira kasih uang saku enggak? Kira-kira kasih penginapan enggak? Dia yang suruh saudara.
Menginjil disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin tidak di backup dengan seluruh fasilitas yang Anda butuhkan. Tidak mungkin. Dia akan backup dengan seluruh fasilitas. Karena saudara disuruh oleh dia. Dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk seluruh keperluan saudara menuju tujuan itu. Dia akan backup saudara. Tuhan pasti datang kembali saudara. Dan dia memberikan kita kehormatan saudara. Jadi kalau kita bertemu muka dengan Tuhan, saya berharap Tuhan akan berkata kepada kita, hambaku, aku senang dengan engkau karena engkau sudah lakukan bagianmu. Hasilnya aku yang memutuskan. Tapi bagianmu sudah kau lakukan. Bagi saya untuk datang ke sini gampang loh. Gampang menelpon Traveloka untuk membatalkan tiket, gampang. Menulis email, gampang. Tapi saya tidak mau lakukan saudara. Karena saya mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman ini. Dan saya mau pergunakan kesempatan itu saudara. Kalau kita sudah lakukan bagian kita bisa nyanyi nyanyian tadi. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Bertemu dia dengan muka kalau dia datang kali kedua loh saudara. Dan dia pasti datang kali yang kedua, pasti. Untuk itu, mari kita hargai kesempatan ini saudara. Kesempatan ini kesempatan emas. Selagi kita hidup, kesempatan ini penghargaan diberikan Tuhan sama kita. Dan mari kita responi saudara. Mari kita lihat ayat terakhir bagi kita pagi hari ini. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 12. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah sampai situ dulu, Tuhan tidak mau ada yang binasa saudara. Tuhan mau setiap orang bertobat, dan untuk bertobat perlu mendengar Injil. Perlu mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan berikan kehormatan itu lewat kita, lewat mulut kita. Supaya orang masuk surga bersama dengan kita. Tidak binasa tapi bertobat. Terus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita membuat kedatangan Tuhan, di situ disebut kamu. Kamu membuat Tuhan datang more quickly. Saudara dan saya membuat Tuhan lebih cepat datang. Kita ini mempercepat kedatangan Tuhan datang. Jadi kalau saudara merindukan ketemu Tuhan di atas segala-galanya, dan dia akan cepat datang, menginjillah saudara. Bersaksilah saudara. Doakan buat listnya untuk Sumatera Utara yang 3 juta orang ini. Kalau saudara mau, gereja ini bisa bermultiplikasi dengan cepat. Di India ada satu gereja yang bertumbuh dalam 3 tahun jadi 10.000 gereja lokal 3 tahun. Bayangkan saudara. Karena semua ambil bagian.
memberitakan firman Tuhan. Kerinduan saya terbesar adalah bertemu muka dengan bos saya, Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kulakukan bagianku. Istri saya bilang, pergi papi mumpung masih sehat, mumpung masih kuat. Kemana saja kau pergi untuk firman Tuhan, pergi saja. Saya akan mendukungmu. Karena saya ingin bertemu muka dengan Tuhan. Jangan bilang saudara nggak bisa. Petrus bertobat karena ayam loh saudara. Jangan bilang saudara nggak sanggup. Yunus bertobat karena ikan. Saudara manusia yang punya intelektual, punya kemampuan berkomunikasi, Anda sangat bisa ambil hati Tuhan dan kerinduan Tuhan di tengah corona yang membara ini saudara. Mungkin ini adalah tanda Tuhan mau datang secepatnya. Mari kita bekerja maksimal karena waktu makin sedikit. Dunia kerja, orang kerja lembur pasti diupah tambah banyak. Kita bekerja cari jiwa, mempercepat kedatangan Tuhan, dan kita makin maksimal, Tuhan pasti berkati kita. Saya berharap saudara menangkap hati Tuhan. Karena ini tidak pernah berubah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan Tuhan memakai orang-orang dan terakhir kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.